Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Ada satu saat nanti di akhirat Bapak, harta guna dulu ya. Harta yang Bapak yang mencari menjadi kebanggaan. Anak-anak Bapak yang mengadangannya, mendidiknya di dunia konya transfer tiap bulan kawak. Aduh satu saat ada guna itu sama sekali Bapak Ibu. Apa yang berguna ketika itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang akan menyelamatkan kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak soleh dan soleha yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita tidak ingin kita sudah hadir tapi tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kehadiran kita. Maka tentu kita berharap betul apapun ibadah yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia, kita sudah paham betul ayat yang kami bacakan tadi. Surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat yang pertama, di mana Allah mengatakan kepada kita, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah kamu tahu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruhi fiha biizni rabbihim min kulli amri. Turun para malaikat dan ruh. Jibril pun turun Bapak Ibu. Al-Quran ini diturunkan melalui perantara Jibril. Nabi Muhammad lihat betul Jibril. Dan di malam Qadar itu malaikat turun, bahkan malaikat Jibril pun turun Bapak Ibu. Fiha biizni rabbihim, tentu dengan izin Tuhannya, min kulli amri, untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah di dalam itu hingga terbit fajar. Jadi Bapak Ibu, kita benar-benar bahagia, benar-benar bersyukur karena kita sudah berada di gerbang malam Qadar itu.
Kita menunggu Ramadan Bapak Ibu jauh-jauh hari, kita berharap sampailah kita di Ramadan. Alhamdulillah sampai di Ramadan. Di awal-awal Ramadan kita berharap sampailah kita di 10 terakhir. Alhamdulillah kita sampai di 10 terakhir ini. Maka jangan sampai kita lengah Bapak Ibu. Jangan sampai kita lalai. Karena luar biasa sekali malam qadar ini, ketika kita beribadah dan bertepatan ibadah kita itu pada malam qadar, maka nilainya sama dengan 83 tahun kita beribadah. Di malam qadar itu mulai apa Bu? Mulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Maka ketika kita dan diyakini di 10 terakhir dari malam, alhamdulillah kita sudah mulai i'tikaf di sini. Dimulai tadi malam, kalau ada yang baca Quran, ada yang berinfak, ada yang sholat, dan bertepatan ketika dia berinfak, sholat, dan baca Quran itu malam qadar. Bayangkan tuh Bapak Ibu, 83 tahun itu bara jam tuh, bara detik tuh Bapak Ibu. Kalau ada Bu berinfak 1000 tuh sedetik, pas malam qadar 83 tahun pada detik tu kalian 1000 tu, kalian 7 tangkai, kalian 100. Ndak luar biasa tu Bapak Ibu. Ndak rugi orang yang ndak memanfaatkannya Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini alhamdulillah kita sehat walafiat. Karena Allah melalui lisan Rasul juga mengatakan, ingat sehatmu sebelum sakitmu. Karena hebatnya Bapak Ibu, karena memang Allah Subhanahu wa taala memang menggiring betul kita untuk masuk ke dalam surga. Salah satunya ini malam qadar ini memang menggiring betul Allah kita masuk surga. Rasul mulia mengatakan, ketika kita membiasakan sebuah kebaikan, rutin kebaikan, dan ketika kita tidak bisa lagi melakukannya, kita masih dianggap melakukannya. Jadi ini kau sehat kan? Awak 10 terakhir tu i'tikaf, baca Quran, solat sunnah, berinfak. Awak nak tahu tahun nanti tu Bapak Ibu minta siap-siap siap tarik. Tahun nanti mungkin awak hadir di 10 terakhir Ramadan. Mana tahu Allah takdirkan awak sakit Bapak Ibu, tak bisa awak, tapi bakal tercatat kita melakukannya karena tahun dulu, tahun sebelumnya kita sehat, kita i'tikaf. Karena seperti itu Rasul mengatakan, ketika kita tidak bisa lagi mengerjakan, bukan tidak mau, tidak bisa, maka masih dianggap kita melakukannya. Maka di awal-awal 10 terakhir ini betul-betul mengajak diri kami dan kita semua, yuk maksimalkan wak paso. Tapi tentu tubuh kita punya hak juga. Wak paso semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Ketika kita mau salat, latih wak misalnya kan, jangan dipaksa. Wak paso salat tuak toyong-oyong misalnya kan, sudah tuan tak kusuk kan, berhenti sebentar, istirahat saja. Kau nak ganti je baca Quran. Mana rancak ketika malam qadar tu baca Quran atau salat, rancak seluruhnya. Tapi kalau bisa maksimal. Kalau salat wak bisa maksimal, salat wak kerajaan. Tapi kalau wak latih misalnya kan, wak paso je pindah wak kah baca Quran. Sudah baca Quran, manusia latih aja kan, pindah ke berzikir. Berzikir latih aja, pindah ke tempat tidur. Alah sebentar lagi misalnya. Bunyian alarm, saya jam bangun lihat misalnya, wah ulang balik. Awak memanage itu Bu, itu dicatat ya Allah ada. Serius sama Allah. Nyohaturnya, nyomendeknya itu Allah akan nilai Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, Allah ingatkan kita Bapak Ibu. Itu menangnya kita orang beriman yang baca Quran, sehingga kita tahu apa yang bakal terjadi. Itu dalam surah Syu'ara ayat 88 sampai 89. Maka penting kali kita malam qadar ini Bapak Ibu. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u
malu wala banun. Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Ada satu saat nanti di akhirat Bapak, harta guna ada guna ya. Harta yang Bapak yang mencari menjadi kebanggaan. Anak-anak Bapak yang mengadangannya, mendidiknya di dunia konya, transfer tiap bulan kawak. Aduh, satu saat tidak ada guna itu sama sekali Bapak Ibu. Apa yang berguna ketika itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang akan menyelamatkan kita. Kenapa adil Allah itu Bapak Ibu? Yang masuk surga itu bukan orang yang kaya. Orang kaya bisa masuk surga. Yang masuk surga itu tidak orang yang banyak anak saja, yang tidak beranak, yang tidak pernah baralik pun masuk surga. Syaratnya apa? Biqalbin salim. Dan malam kadar kolah untuk menjadikan hati wa selamat. Hati yang iri, dengki, yang khianat, yang sombong. Mungkin orang yang 10 terakhir nyo gantian lalu nyo ibadah Bapak Ibu. Ka sakit-sakit hati je lah. Ka banci-banci je orang lain. Ka sombong-sombong tak mungkin. Bingit-bingit je orang tak mungkin. Mungkin kan orang yang 10 terakhir tu hadir Bapak Ibu malihnya ibadah. Dan salah satu orang yang hati sakit tu malih ibadah. Baru ke malih kau je. Tak lalunya dah. Makanya ini peluang betul bagi kita Bapak Ibu. Tidak itu saja Bapak Ibu yang mengerikan Bapak Ibu. Biarlah disampaikan kepada kita di surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Dia buat dengar ya, biar kita motivasi untuk benar-benar menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Untuk selamat di akhirat itu kau peluangnya di malam qadar. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma izin bibanih. Ustaz Fudail saya hafal nih. Coba Ibu dengar ya. Orang yang berdosa, yang lalai, ingin menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Bayangkan Pak Agogo, ibu daripada anak sakit, biar awak sakit. Daripada anak masuk penjara, biar awak masuk penjara. Tapi nanti di akhirat tidak. Daripada awak masuk neraka, biar nak masuk neraka. Ini kali gambarannya Bapak Ibu. Kemudian itu saja. Wa sahibati wa akhi. Dengan istrinya dan saudaranya. Daripada dia masuk neraka, biarlah istrinya masuk neraka. Biarlah kau, biarlah dosa anaknya masuk neraka. Apa kata Allah lagi? Wa fasilati lati tu'ni. Dan dengan seluruh keluarganya yang melindunginya. Ketika di dunia apa mama awak yang pejabat, mama awak yang punya kuasa tu mama ambo tu mah. Yang menjaga simpang tu mama ambo tu mah. Yang punya itu mama ambo tu, bangganya ni mama. Nanti di akhirat daripada dia masuk neraka, biarlah mamanya masuk neraka. Wa man fil ardi jami'a summa yuji. Bahkan dengan seluruh manusia di bumi, biarlah manusia lain masuk neraka daripada inyo masuk neraka. Maka Bapak Ibu, kita tidak ingin itu Bapak Ibu. Kita ingin ketika kita meninggal dunia, awak langsung saya masuk surga sekali, tanpa kita korbankan anak kita, keluarga kita. Maka inilah peluang kita Bapak Ibu. Maka kami betul-betul mengajak diri kami dan kita semua, apa yang Allah telah katakan tu, illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Maka kita programkan 10 terakhir ini. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa khatam kita 10 terakhir ini khatam. Karena kalau di Mekah Bapak Ibu 10 terakhir ini setelah tarawih di jam-jam 2:30 orang itu salat tahajud berjamaah. Setiap malam ini 3 juz imamnya membaca, maka 10 terakhir mereka khatam Quran. Maka kita juga seperti itu, kita programkanlah
selama 10 terakhir kau baca Quran sajus tu lah paling rendah mana. Kau bisa lebih dari sajus, kau bisa 3 juz rancak mana. Kemudian pastian 10 terakhir kau infak, 5 bisa maksimal infak Bapak Ibu. Kalau memang 1000 bisanya, ya 1000 itulah. Tu tambah salat-salat awak. Kalau misalnya Bapak Ibu kau mengantuk-ngantuk, qalilullah kak sajam siang hari tapi ni wa biku malam ambuka itikaf. Niat dari gini Bapak Ibu, bayangkan Ibu niat lalu siang, Ibu niat itikaf ke malam. Lupa ke malam pun tak kalau nak bangun tu. Tak catat tak buat dapat lalu siang, dapat lalu malam, dapat lalu pahala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.